Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabila Febrawati. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar bahasa Python. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah membahas tentang sedikit bahasa Python. Jadi untuk menyinggung kembali tentang bahasa Python, kita akan membahas sedikit tentang bahasa Python. Jadi, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca. Python itu sering digunakan untuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan banyak lagi. Nah, instalasi Python sendiri itu bisa dapat diunduh di python.org. Nah, setelah diinstal, Python bisa digunakan itu melalui IDLE, terminal atau command prompt, dan untuk editor teksnya itu sendiri itu kita bisa menggunakan VS Code, Jupyter Notebook, atau Python. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar sintaks dari Python. Nah, di sini ada komentar. Komentar itu kita biasa disebut pagar gitu ya. Jadi di sini itu untuk menulis komentar yang diabaikan oleh Python. Seperti pada contohnya nih. Jadi fungsi dari komentar atau pagar ini itu untuk memberi penjelasan. Nah, untuk memberi penjelasan di mana komentar itu menjelaskan tujuan atau fungsi dari bagian tertentu dari kode sehingga lebih mudah dipahami oleh programmer atau bagi yang membacanya. Nah, selanjutnya itu untuk membantu pemecahan masalah, yaitu komentar bisa digunakan untuk menonaktifkan kode sementara saat menguji program. Nah, fungsi selanjutnya itu untuk membuat program itu lebih terstruktur gitu. Jadi, maksudnya itu komentar bisa dipakai untuk membagi kode menjadi bagian-bagian sehingga alurnya itu terlihat lebih teratur dan terstruktur. Oke, selanjutnya itu untuk mencetak teksnya. Nah, untuk mencetak teks kita bisa menggunakan print kurung buka kurung tutup. Nah, seperti pada contoh di mana kita menampilkan pesan di mana hello world itu kita untuk memerintahkan Python-nya sendiri kita menggunakan print hello world. Itu nanti kita munculnya hello world. Nah, secara umum, print itu adalah alat dasar untuk komunikasi antara program dan pengguna. Nah, fungsi print sendiri itu digunakan untuk menampilkan teks di layar. Jadi, print itu juga menampilkan nilai variabel, hasil operasi, atau ekspresi, dan menggabungkan teks dan variabel. Nah, selanjutnya untuk debugging. Jadi, print itu berguna saat ingin memeriksa alur kode atau nilai variabel pada titik-titik tertentu dalam program. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dan tipe data, di mana variabel itu tidak perlu mendeklarasikan tipe, atau Python itu secara otomatis itu mengenali tipe datanya sendiri. Seperti contoh. Nah, selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data sendiri umumnya itu ada integer, float, string, boolean. Jadi integer itu angka bulat seperti 5, 4, 1, 7. Nah, kalau floating itu angka desimal seperti 3,14. Nah, untuk string itu teks seperti hello atau Ali atau nama gitu. Nah, selanjutnya di sini ada operasi aritmatika dan fungsinya. Nah, untuk operasi aritmatika sendiri, untuk operasi dasarnya, kalau tambah kita tetap menggunakan tambah, kurang kita tetap menggunakan kurang. Nah, kita bedanya di kali dan bagi. Untuk kali di Python kita menggunakan tanda bintang. Nah, sedangkan bagi kita menggunakan tanda slice. Operator lain untuk pangkat itu kita menggunakan bintang 2 dan untuk bagi bulat itu menggunakan slice 2. Sedangkan untuk modulus kita menggunakan persen. Seperti pada contoh. Di pangkat kita menggunakan 2 pangkat 3. Jadi 2 bintang 2 terus 3 gitu. Nah, untuk operasi dasarnya kita menggunakan tambah nih. Tambah berarti seperti biasa.
Nah, sedangkan pada fungsi itu didefinisikan dengan def dan bisa digunakan kembali, seperti pada contoh. Selanjutnya di sini ada struktur kontrol. Nah, pernyataan kondisional if, elif, dan else, di mana if itu kita menjelaskan kode blok jika kondisinya itu true, dan elif itu kependekatan dari else dan if. Nah, digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi if pertama itu false. Nah, sedangkan else sendiri itu menjalankan blok kode jika semua kondisi if dan elif di atasnya itu false. Baik, di sini ada contohnya. Jika umur sama dengan 20 ketika umur lebih dari sama dengan 18, kalau di printnya itu dewasa. Tapi untuk else-nya itu print belum dewasa. Kenapa hasilnya belum dewasa? Karena di perintahnya umur sama dengan 20, sedangkan ini lebih dari sama dengan 18. Gitu. Selanjutnya di sini struktur kontrol selanjutnya itu ada looping, yaitu for dan while. Di mana for looping itu untuk iterasi yang tetap, sedangkan while itu untuk iterasi berdasarkan kondisi. Oke, di sini ada contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada list, tuple, dan dictionary. Nah, list sendiri itu koleksi data yang bisa diubah. Nah, contohnya nih, kalau angka 1, 2, 3, 4. Nah, dari angka itu kita bisa menghasilkan elemen baru. Kalau tuple itu mirip dengan list, tapi tidak bisa diubah setelah dibuat. Misal nih, hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti di printnya itu tetap hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Tidak bisa membentuk elemen baru. Kalau dictionary itu koleksi pasangan kunci dan nilai, seperti pada contoh. Selanjutnya, penggunaan modul dan library. Jadi, modul itu adalah file yang berisi kode Python baik berupa fungsi, variabel, maupun kelas yang disimpan dengan ekstensi .py. Jadi, modul ini dapat diimpor ke dalam program lain untuk digunakan. Yang tujuannya itu membantu kita mengorganisasikan kode dengan membagi fungsi atau fitur-fitur yang saling terkait dalam satu file, sehingga mudah diakses dan dikelola. Selanjutnya itu ada library. Library itu adalah kumpulan modul yang sudah diatur dalam satu paket atau directory dan biasanya berfungsi untuk tujuannya lebih kompleks. Jadi library itu berisi banyak modul yang bisa mencakup berbagai fungsi seperti manipulasi data, operasi matematika, pembelajaran mesin, dan lainnya. Nah, contoh library ini, NumPy untuk komputasi numerik dan manipulasi array. Terus ada Pandas, itu untuk manipulasi dan analisis data. Selanjutnya ada Matplotlib untuk visualisasi data. Contohnya membuat grafik gitu. Terus contoh selanjutnya itu ada request, yaitu untuk mengakses data dari internet, misalnya melalui API. Nah, selanjutnya ada tips belajar Python bagi pemula. Pertama itu mulai dari dasarnya dulu. Jadi kita pahami dulu nih sintaknya dan konsep-konsep dasar sebelum mencoba proyek yang rumit. Selanjutnya kita bisa latihan dengan menggunakan bahasa Python. Jadi kita menggunakan situs seperti LetCode atau Hackerrank untuk latihan soal pemrograman. Nah, selanjutnya itu bangun proyek sederhana. Jadi di sini kita bisa belajar membuat aplikasi kalkulator dulu atau daftar tugas gitu menggunakan Python gitu. Nah, tips selanjutnya itu kita bisa ikuti komunitas. Jadi belajar dari komunitas itu seperti Stack Overflow atau forum Python. Kita juga bisa belajar melalui YouTube atau Facebook atau medsos lainnya. Jadi mungkin itu saja pengenalan dasar bahasa Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.